Annyeonghaseyo, sekarang review drama The Uncounted Counter. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini diadaptasi dari webtoon Korea tentang sekelompok pemburu roh jahat atau iblis yang disebut Counter. Mereka menyamar sebagai pemilik dan pegawai di sebuah restoran mie sambil memburu roh jahat yang datang ke bumi untuk mengejar kehidupan abadi. So-moon, ia adalah seorang pelajar dengan kaki yang pincang dan punya trauma dengan kecelakaan orang tuanya. Ia tinggal dengan kakek dan nenek yang amnesia. Sang nenek selalu menyalahkan cucunya atas kecelakaan dari sang anak. Tapi sikapnya bisa berubah baik pada sang cucu di waktu-waktu tertentu. So-moon menjalani kehidupan seperti remaja yang lainnya, tapi ternyata ia selalu terkena bully dari temannya, yaitu seorang anak pejabat yang akan menjadi seorang presiden. Sementara tim Counter harus kehilangan salah satu anggota karena ada roh jahat yang membunuh dan mengambil jiwanya. So-moon akhirnya diutus oleh dewa untuk menjadi pemburu hantu dan fisiknya pun mulai berubah dari rambutnya yang berubah menjadi keriting dan kakinya yang tak pincang lagi. Sementara Dohana, Kamontak, dan juga Chu Maek-ok tak percaya melihat anak remaja yang diutus untuk menggantikan rekan kerja mereka. Dohana, ia adalah seorang wanita yang tangguh dan juga kuat. Dia bisa membaca kenangan dari seorang hanya dengan menyentuh bagian tubuh orang tersebut. Hana yang paling bisa mengetahui adanya roh jahat yang harus mereka tangkap sebelum merusak kehidupan manusia. Kamotak, ia adalah seorang pria parubaya yang tak bisa menahan emosi saat melihat ketidakadilan. Motak sempat koma dan tak mengingat masa lalunya, tapi ia mengingat kalau pernah dikejar-kejar oleh beberapa preman sebelum ia meninggal. Sang preman pun kaget melihat Motak yang dianggap sudah meninggal tiba-tiba muncul kembali. Chu Maek-ok, ia adalah seorang ibu yang sangat sayang dengan anak-anak. Ia bahkan rela menyembuhkan So-moon walaupun harus menukar waktu hidupnya. Maek-ok punya kelebihan untuk menyembuhkan luka apapun, tapi harus ditukar dengan waktu hidupnya. Mereka berempat berusaha untuk menangkap roh jahat yang mengambil roh manusia dan membuatnya untuk tetap hidup abadi di dunia. Jadi berhasilkah mereka melawan semua roh dengan tingkat kekuatan yang sangat tinggi dan juga kejam? Akankah ada cerita cinta antara So-moon dan juga Hana? Karena mereka berdua seperti berusaha saling melindungi dan memberikan perhatian pada keluarga. Lalu akankah Motak bisa membongkar semua kejadian masa lalunya karena sebenarnya ia dibunuh, bukan bunuh diri? Komentar gue sama drama ini, gue pikir ini tuh drama bakalan serem gitu ya, karena kan berbau-bau roh jahat sama hantu gitu, dan tayangnya di OCN pula, tapi ternyata nggak serem-serem banget, dan masih bisa kelihatan wajahnya juga, jadi hantunya tuh nggak serem, dan menurut gue itu cocok ditonton buat orang yang penakut juga, karena ini nggak serem banget sih menurut gue. Terus roh yang diliatin juga kayak orang biasa aja gitu. Dan cuma emang matanya agak berubah warna merah kalau pas ketemu tim Counter. Dan menurut gue dari segi efek dan juga editing juga bagus banget tidak di drama ini. Jadi emang bener-bener kayak gak buru-buru tayang, tapi emang bener-bener di prepare banget. Gue pikir ini tuh cuma tayang 10 episode aja karena OCN itu kan biasanya dramanya pendek-pendek. Ternyata cukup panjang juga ya, 16 episode, dan ini memperlihatkan gimana acting pemainnya tuh bener-bener bagus banget.
Gue suka di drama ini tuh ada cerita cintanya juga antara Hana sama Somon yang datang ke rumah gitu. Terus si Hana tuh minta nggak dibilang kalau mereka tuh pacaran, tapi Somon malah sengaja kalau Hana itu pacar. Jadi kakek neneknya tuh mikir kalau Hana emang pacarnya Somon. Di drama ini kan mereka tuh hubungannya kayak Nuna sama Dongseng ya. Jadi si Hana ini kakak yang paling tua gitu. Dan gue pikir si Sejung ini yang jadi Hana itu lebih muda dibandingkan si Somon. Tapi ternyata aslinya mereka tuh seumuran, tapi harus berakting kayak kakak sama adik. Lucu aja sih gue ngeliatnya. Dan si Sejung di sini tuh aktingnya menurut gue bagus dibandingkan drama sebelumnya yang karakternya manis. Tapi di sini tuh jadi cewek yang kuat badannya dan emang bagus banget sih dia. Walaupun pakai pemeran pengganti semua, tapi bener-bener di sini tuh diliatin bagaimana mereka actionnya tuh kelihatan juga di sini. Menurut gue di sini Sejung tuh nggak kelihatan banget kalau dia tuh jadi seorang idol dan bener-bener beda banget deh sama drama-drama sebelumnya yang dia mainin. Karena di sini karakternya benar-benar harus jadi wanita yang tangguh yang harus kehilangan semua keluarganya dengan cara bunuh diri, tapi dia bertahan hidup. Nah, makanya tuh di sini dia diliatin gimana aktingnya Sejung. Setelah gue nonton 16 episode full dan gue lagi nunggu season kedua juga, gue tuh semuanya suka sama drama ini, nggak ada yang kurang menurut gue. Dari segi cerita dan juga setting juga bagus. Bahkan ada adegan tabrak-tabrakan juga. Nah di sini tuh kan harus ada tekniknya ya. Dan gue yakin pasti nggak 1 atau 2 kali take, pasti beberapa kali take. Di sini tuh bener-bener nggak kelihatan banget sih. Pokoknya kayak bener-bener real banget. Dan ada satu karakter yang gue suka juga. Jadi ada nenek-nenek yang jadi penunggu tubuhnya si Somon itu. Di sini dia tuh bagus banget juga aktingnya, nggak kelihatan apa ya. Sebelumnya tuh kan kayak dia aktingnya tuh kayak renta gitu, emang udah nenek-nenek sih. Tapi di sini tuh aktingnya bagus banget menurut gue. Jadi nggak ada yang kurang sama sekali. Gue harap sih ini drama akan segera syuting lagi untuk season kedua ya. Soalnya nggak sabar aja tuh nungguin cerita cinta antara si Hana sama Somon. Karena tuh terakhir-terakhir tuh udah dijodohin gitu sama si Motak ini gitu. Dan si Motak ini kan udah kayak bapaknya si Somon kan, karena bapaknya tuh kan temenan. Dan gue juga suka juga sih perpisahannya Somon sama sama ibu bapaknya dan kakek neneknya juga sama 2 anak mereka tuh diliatin gimana mereka berpisah. Karena kan mereka berpisahnya tuh kaget gitu, tapi mereka benar-benar ketemu di mimpi tuh udah seneng banget saat itu. Pelajaran dari drama ini tuh sebenarnya roh jahat itu selalu ada di dalam diri manusia, tapi bagaimana kita tuh akan menggunakan roh jahat itu untuk melakukan satu hal atau memang menahan diri gitu. Jadi di sini kan banyak orang yang melakukan pembunuhan atau melakukan suatu hal yang keji di luar nalar dan pikiran manusia itu karena semua ada roh jahat di dalam diri kita. Nah, kalau roh jahat itu terus dipakai terus, akhirnya berkembang kan, dan ngebuat kita tuh jadi kayak hilang pikiran dengan apa yang kita lakukan, ngerasa gak bersalah juga dengan pembunuhan atau apapun itu, asal kita tuh seneng dan kita ngerasa puas sekali dengan melakukan itu. Itu sebenarnya mentalnya juga sih harus diubah juga. Di drama ini bukan tentang counter doang, tapi ini yang jadi hantunya atau roh jahatnya itu juga bagus aktingnya. Jadi kalian mesti nonton, ini bener-bener gak bikin serem, tapi akting rohnya itu menurut gue mesti diacungi jempol. Dan UCN ini bener-bener top banget deh kalau bikin cerita menurut gue. Oke guys, terima kasih nonton. Kamsahamnida, annyeonghaseyo.